Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you? I hope you are good. Today, actually we have new material. Kita punya materi baru yang kemarin sudah saya suruh kalian mencatat. Judulnya yaitu stating willingness atau menyatakan willingness itu kesediaan atau kemauan. Di sini ada pengertiannya, langsung saya jelaskan saja ya, kalian perhatikan. Willingness berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan itu kita dapat menggunakan model auxiliary will ya. Jadi kita nanti bisa menggunakan model will. Ya. Model will juga bisa kita gunakan menyatakan future tense. Tenses tentang masa depan ya. Will itu juga bisa digunakan untuk menyatakan kejadian di masa depan yang diartikan akan. Will berarti akan. Tetapi kali ini tidak kita gunakan untuk fungsi tersebut ya. Jadi kita tidak akan menggunakan will yang diartikan akan ya, tapi kita artikan ini willingness tadi, kesediaan atau kemauan. Jadi will kita artikan bersedia atau mau. Ya, ini sudah saya tuliskan juga di sini. Ya, jadi harap dipahami ya. Ya, will bisa diartikan akan, tapi di sini kita bahas yang diartikan bersedia atau mau. Ya, menunjukkan willingness. Langsung saja ke pola umum atau ke rumusnya. Positif biasanya subjek diikuti will, verb one atau kata kerja bentuk pertama, objek ya, ada objeknya juga. Negatif subjek will not plus verb one plus objek. Nah, ini nanti untuk will not nanti bisa disingkat won't. Ini saya tambahi biar tidak bingung. Will not bisa disingkat dengan won't. Verb one, objek. Sudah tadi ya. Kalimat tanya. Will plus subject plus verb one plus objek. Tinggal dibalik saja. Nanti will-nya ditaruh di depan. Diikuti subjek, verb one, ditambah juga objek. Ya, jadi urutan rumusnya seperti ini kalau kalian ingin membuat kalimat. Ya, kalau yang positif berarti nanti ada fungsinya tersendiri, negatif juga ada, kalimat tanya juga ada. Nanti saya jelaskan di contoh sekalian. Untuk kalimat tanya nanti boleh dijawab yes, pronoun plus will ya. Pronounnya ini misalnya yes, pronoun itu kata ganti, bisa diganti dengan I, he, she, it, you, we, they ya. Boleh misalnya pakai she ya. Yes, she will. Ya, kalau no ini no pronoun plus want ya, tadi berarti no, misalnya diganti dengan she pronounnya, berarti no she won't ya. Want ini singkatan dari tadi ya, sudah saya jelaskan. Will not disingkat won't. Sudah, langsung saja ke contoh. Ini contoh juga disertakan dengan fungsinya, contoh dan fungsi. Yang pertama, A, showing willingness, menunjukkan kesediaan atau kemauan. Ini nanti kita pakai rumus yang positif, kalimat positif tadi ya. Ya, berarti subjek will, verb one plus objek. Yang ini rumusnya. Ya, jadi contohnya example, she will come to your birthday party. Ya, she ini subjek tambah will ya, sesuai rumus ya. Come ini verb one, to your birthday party ini bukan objek ya, tapi keterangan ya. Boleh pakai objek, boleh juga tidak, boleh pakai keterangan juga boleh. Dia bersedia ya, will diartikan bersedia atau mau datang ke pesta ulang tahunmu. Oke, contoh yang kedua. Di sini they will help you ya. Jadi they sebagai subjek, will ya sama. Help sebagai verb one, you sebagai
object. Mereka bersedia atau mau membantumu. Mereka mau membantumu. Mereka bersedia membantumu. Itu untuk yang kalimat positif. Fungsinya menunjukkan kesediaan. Sekarang untuk yang kalimat negatif. Showing unwillingness. Menunjukkan ketidaksediaan atau ketidakmauan. Ya, jadi menunjukkan ketidakmauan kita menggunakan rumus yang negatif. Yang ini ya, subject, will not atau disingkat won't, verb one sama object. Sekarang langsung ke contoh. Dodi will not disingkat won't pay the bill. Diartikan Dodi tidak mau, pay ini verb one ya, membayar, the bill object, membayar bond atau tagihan. Dodi tidak mau atau tidak bersedia membayar tagihan. Yang kedua, Ririn will not take a part in the competition. Ririn will not atau won't. Ya, Ririn ini subjek, will not diikuti will not sesuai dengan rumus ya. Verb one-nya take a part, ini ambil bagian atau mengikuti. In the competition, perlombaan. Jadi diartikan Ririn tidak bersedia mengikuti perlombaan atau lomba tersebut. Sekarang yang C, kalimat tanya. Asking willingness. Ya, kalimat tanya berarti menanyakan kesediaan atau kemauan. Rumusnya tadi will plus subject, verb one, object. Ya, nanti dijawabnya ini yes pronoun plus will atau no pronoun plus want. Ya, jadi contohnya di sini saya ke ataskan aja ya. Asking willingness. Will, ya will dulu. Habis itu subjek Tina, will Tina go ini verb one, with ini Arum tonight, ya bisa objek ya, malam ini. Jadi diartikan bersediakah atau maukah Tina pergi dengan Arum malam ini? Ya, kalau dijawab yes, ya berarti siapa yang tadi yang ditanya yang bersedia? Arum ya. Arum berarti kata gantinya dia perempuan, berarti she will. Kalau ya berarti yes she will. Kalau tidak no she will not atau she won't. Ya, bersediakah atau maukah Tina pergi dengan Arum malam ini? Jawabannya ya, dia bersedia kalau yes ya. Kalau tidak ya tidak, dia tidak bersedia. Oke. I think it is clear enough for you, cukup jelas ya. Jadi ketiga rumus ini memiliki fungsinya masing-masing. Kalau yang positif menunjukkan kesediaan, negatif menunjukkan ketidaksediaan. Yang kalimat tanya menanyakan kesediaan. Ya, intinya itu ya, kesediaan atau kemauan. Ya, misalnya kalau kalian mengartikan mau atau sedia, ya itu tinggal disesuaikan ya. Kalau dengan teman kalian bisa kalian artikan mau, itu lebih fleksibel ya. Tapi kalau dalam situasi formal kalian gunakan kata bersedia. Misalnya kalian ngobrol dengan orang yang lebih tua, nanti diartikan bersedia. Tapi kalau dengan teman kalian boleh kalian artikan mau. Itu lebih. So that's all for today ya. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa dipelajari karena pertemuan selanjutnya nanti akan ada latihan tentang ini ya, stating atau showing willingness, menunjukkan kesediaan atau kemauan ya. Jadi kalian pelajari rumus dan fungsinya biar nanti bisa mengerjakan. Oke, see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.